Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristianti Natalis Simajunta dengan NIM C1 Channel 2071, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi, di mana ini merupakan tugas akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmai Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Dr. Wira Lestari, SEMSI. Baiklah, langsung saja ke materi pertama mengenai definisi komunikasi dan fungsi komunikasi. Gibson dan kawan-kawan tahun 1995 mengatakan bahwa komunikasi berasal dari kata Latin communis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam pengertian yang lebih luas, komunikasi adalah proses dengan mana informasi dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Kemudian komunikasi, sebagaimana dijelaskan oleh Robbins dan Timothy tahun 2009, memiliki 4 fungsi utama dalam kelompok atau organisasi, yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Fungsi terakhir yang dilakukan oleh komunikasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah pengambilan keputusan. Tidak satu pun dari keempat fungsi komunikasi tersebut dipandang lebih penting dari yang lainnya. Agar dapat bekerja secara efektif, kelompok perlu mempertahankan beberapa jenis pengendalian terhadap anggotanya, merangsang anggota untuk berkinerja, menyediakan sarana untuk pengungkapan emosi, dan menentukan pilihan keputusan. Selanjutnya ada model komunikasi. Yang pertama itu model Laswell. Salah satu model paling awal dari komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Laswell meliputi siapa, mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dengan dampak apa. Model tersebut sangat sederhana, tetapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. Dalam konteks akuntansi, akuntan siapa menyajikan informasi keuangan mengatakan apa, pada umumnya dalam bentuk laporan tertulis dengan cara apa, kepada pihak pengguna internal dan eksternal itu kepada siapa, dengan tujuan untuk menyediakan data yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk mengambil keputusan bisnis yang berdasarkan informasi dengan dampak apa. Kemudian yang kedua ada model Shannon-Wafer. Wafer. Model tersebut dikembangkan untuk menjelaskan komunikasi melalui alat perantara seperti telepon dan korespondensi tertulis. Model ini merupakan suatu kemajuan dibanding dengan model Laswell, karena model tersebut membedakan antara sumber informasi pengirim, informasi penerima informasi, dan tujuan. Dalam konteks akuntansi, sumber dapat berupa tenaga pembukuan atau klerek, pengirim informasi, controller, penerima informasi, orang yang memperoleh dokumen tersebut, akuntan, dan tujuan pengguna akhir yaitu klien. Kemudian ada model SMCR, Berlo. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Akan tetapi, Berlo menspesifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran komunikasi dan pada tahap dalam proses dari faktor-faktor tersebut beroperasi. Misalnya, ketika mempertimbangkan pesan, ia menyarankan bahwa elemen-elemen pesan isi, struktur, kode, dan perlakuannya akan mempengaruhi pemahamannya oleh penerima. Selanjutnya ada model Wesley McLean. Bruce Wesley dan Malcolm McLean 1957 mengembangkan suatu model untuk riset komunikasi. Model tersebut memiliki sejumlah implikasi penting. Model tersebut menjelaskan cara-cara yang mana individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus oleh proses tersebut. Kemudian ada model pemusatan komunikasi. Rogers dan Kincaid 1981 telah mengkritik model terdahulu karena model-model tersebut mengarah pada tujuan bias dalam komunikasi. Ketujuh bias tersebut meliputi yang pertama, suatu pandangan bahwa komunikasi adalah tindakan
satu arah yang linear dan bukan proses dua arah yang memiliki siklus di mana informasi dipertukarkan sejalan dengan berlalunya waktu. Kedua, sumber bias diakibatkan oleh penekanan pada ketergantungan dan bukan pada hubungan dari mereka yang melakukan komunikasi dan saling ketergantungannya yang mendasar. Yang ketiga, kecenderungan untuk berfokus pada objek komunikasi dengan mengorbankan konteks di mana objek tersebut berada. Keempat, kecenderungan untuk berfokus pada pesan itu sendiri dengan mengorbankan aspek waktu dari pesan itu. Kemudian yang kelima, kecenderungan untuk menganggap bahwa fungsi utama dari komunikasi adalah persuasi dan bukan pemahaman, konsensus, dan tindakan kolektif yang menguntungkan. Yang keenam, kecenderungan untuk berkonsentrasi pada dampak-dampak psikologis dari komunikasi tersebut, komunikasi terhadap individu-individu yang terpisah, dan bukan pada dampak sosial dan hubungan antar individu dalam suatu komunitas. Dan yang terakhir, suatu keyakinan dalam hubungan sebab akibat, mekanitis satu arah, dan bukannya hubungan sebab akibat dua arah yang merupakan karakteristik dari sistem informasi manusia yang pada dasarnya bersifat sistematik, sibernetik. Kemudian ada satu model komunikasi. Model ini terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama sumber komunikasi, pengodean, pesan, saluran penguraian, penerimaan, dan yang terakhir umpan balik. Sumber mengawali suatu pesan dengan pengodean, suatu pikiran. 4 kondisi yang memengaruhi pengodean pesan itu keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial budaya. Pesan merupakan suatu produk fisik yang sebenarnya dari pengodean sumber bila seorang berbicara, pembicaraan itu adalah pesan. Saluran adalah medium lewat mana pesan itu berjalan. Medium dipilih oleh sumber yang harus menentukan mana saluran yang formal dan mana yang informal. Kemudian penguraian adalah proses penerimaan pesan oleh pihak yang menjadi sasaran dari pesan tersebut. Dan yang terakhir, umpan balik merupakan pengecekan mengenai seberapa berhasilnya seseorang dalam mentransfer pesan sebagaimana dimaksudkannya. Umpan balik menentukan apakah pesan itu telah dipahami atau tidak. Selanjutnya ada hal-hal mendasar dalam komunikasi. Yang pertama, arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang mengalir ke suatu tingkatan yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Sedangkan komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Kemudian ada jaringan formal dan informal. Jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini merupakan salah satu dari dua jenis saluran formal atau informal. Jaringan formal pada umumnya vertikal, mengikuti tingkatan wewenang, dan terbatas pada komunikasi pertalian dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal seperti selentingan biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah, melompati tingkatan wewenang, dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial dari anggota kelompok, mempermudah penyelesaian tugas. Kemudian ada komunikasi nonverbal. Setiap orang yang pernah mengunjungi bar atau klub malam menyadari bahwa komunikasi tidak harus bersifat verbal untuk menghantarkan suatu pesan. Sekilas pandang, tatapan, senyuman, kerut dahi, gerakan tubuh yang provo- provokatif semuanya mengantar makna. Kemudian yang terakhir itu ada penghalang komunikasi yang efektif. Penyaringan mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga tampak lebih menguntungkan di mata penerima. Penentu utama dari penyaringan adalah banyaknya tingkatan dalam struktur organisasi. Semakin banyak tingkatan vertikal dalam hierarki organisasi, semakin banyak kesempatan untuk penyaringan. Kemudian, variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama itu ada sumber, yang kedua kesamaan antara penerima dan sumber, yang ketiga pesan, yang keempat organisasi pesan, yang kelima perlakuan pesan, dan yang keenam saluran, ketujuh penerima, delapan analisis penerima, yang kesembilan analisis jaringan, variabel yang terakhir atau yang kesepuluh itu umpan balik. Dan ada masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Yang pertama ada penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Yang kedua adanya komunikasi yang benar secara politis. Yang ketiga adanya komunikasi lintas budaya. Yang keempat adanya komunikasi elektronik. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.